A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur siang ini mari kita lanjutkan ibadah kita, ibadah thalabul ilmi, melanjutkan pembahasan tauhid asma wa sifat. Allah disebut Al-Halim. Al-Halim. Allah Maha Penyantun. Di banyak ayat disebutkan sifat ini, nama dan sifat Allah yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Tidak ada yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Surah Al-Fatir 41, Surah Fatir ayat 41. Di ayat yang lain Allah menyatakan di surah Al-Baqarah 235. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Di satu lagi di dalam surah Al-Ahzab 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman haliman. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Jemaah sekalian, Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Ini ditunjukkan Allah ketika hambanya berbuat salah, berbuat dosa. Allah tidak tergesa-gesa menghukum hamba atas dosa dan kemaksiatannya. Allah melihat hambanya banyak yang kufur, banyak maksiat, namun Allah berlaku santun terhadap perbuatan mereka dengan menangguhkan hukumannya, melihat dan menunggu apakah suatu saat tobat atau tidak, dan tidak langsung menghukum mereka. Allah juga tetap memberikan nikmat kepada mereka walaupun dia maksiat, dia kufur, bahkan tidak sholat. Allah masih memberikan nikmat kepadanya. Air masih diberikan, udara masih diberikan, sinar matahari masih diberikan. Ini Masya Allah, Maha Santunnya. Sifat santun Allah terhadap orang yang ingkar dan berbuat maksiat kepadanya itu didasari atas ilmu dan kekuasaannya, ilmu Allah dan kekuasaan Allah, bukan atas dasar kelemahannya, tidak, bukan atas dasar hal-hal yang negatif terhadap Allah, tidak. Allah itu Maha Suci, Allah Al-Qawi, Maha Kuat, Allah Maha Suci. Ya mas sekalian, salah satu bentuk kemaksiatan yang luar biasa disebutkan di dalam hadis qudsi. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari, insyaallah sahih.
Rasulullah menyatakan bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, yastimuni ibnu adama wa ma yambagilah ayastimani wa yukadzibuni wa ma yambagilah amma satmuhu fa qawluhu innali waladan wa amma takdzibuhu faqauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani. Anak Adam, keturunan Adam manusia, mencelaku kata Allah. Padahal tidaklah sepatutnya dia mencela aku. Dia manusia mendustakanku. Padahal tidak seharusnya, tidak sepatutnya dia mendustakanku. Adapun celaannya adalah, jadi mencela Allah, ngecek Gusti Allah itu adalah ketika manusia mengatakan terhadap aku memiliki anak. Jadi manusia menyatakan Allah punya anak. Adapun pendustaannya atasku adalah ucapannya, ya Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana dia menciptakan pertama kali. Artinya ini mendustakan hari kebangkitan hari kiamat. Jemaah sekalian, ini contoh kemaksiatan yang luar biasa. Karena ternyata banyak orang menganggap Tuhan punya anak, menganggap bahwa ada hari kelahiran Tuhan atau anak Tuhan. Jadi sekarang ini kita dihadapkan pada yang kemarin 25/12 hari Ahad kemarin, kemudian yang akan datang 01/01 itu waktu yang ada momennya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena momen itu yang 25/12 itu ada keyakinan yang menurut mereka keyakinan anak Tuhan lahir. Kalau melacak di sejarah Mesir kuno, dulu para paganis penyembah berhala Mesir kuno itu pada sekitar pertengahan Desember sampai pertengahan Januari, sekitar 1 bulan mereka berpesta pora karena menyambut hari kelahiran Dewa Dewi. Jadi kalau 25/12 itu menyambut kelahiran anak Dewi Isis, yaitu Dewi Langit yang punya, disambut dengan itu. Kemudian untuk yang 01/01 harinya sama ya, Ahad besok. 01/01 itu adalah kelahiran Dewa Janus. Dewa Janus itu digambarkan dewa bermuka dua, muka depan, muka belakang. Muka depan itu melihat jauh ke depan, melihat keluar. Muka belakang itu melihat masa lalu, melihat ke dalam. Dewa itu diyakini mereka meyakini sebagai penjaga kerajaan, penjaga dunia. Dan itu diyakini oleh mereka lahirnya 1 Januari. Jemaah sekalian, waktu itu kemudian Allah dengan Masya Allah, naudzubillah, ini pelecehan kepada Allah seperti itu. Ya, manusia kok disama-samakan, Allah disama-samakan dengan manusia. Ya, padahal manusia itu makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya kalau punya anak kan berarti sama dengan manusia. Jadi menurut hadis tadi, dan ini hadis qudsi, sahih riwayat Imam Bukhari, yaitu melecehkan mencela. Nah jemaah sekalian, tapi Allah masih kasih sayang, masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya, untuk bertobat. Lebih tegas lagi di Quran juga dinyatakan, Al-Maidah 73-74, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kufur orang yang mengatakan
Sesungguhnya Allah itu salah satu dari 3. Dan dilanjutkan di ayat ini, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidaklah Tuhan sesembahan itu kecuali hanyalah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Dan kita nyatakan la ilaha illallah. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan kayak gitu, pasti orang kufur itu mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah masih memberi waktu kepada mereka yang mencela Allah, mereka yang mendustakan Allah, mereka yang maksiat. Memberi waktu untuk bisa tetap hidup, masih diberi air, masih diberi nafas oleh Allah, harapannya tobat. Nanti tinggal tergantung orangnya tobat apa enggak. Allah ngasih waktu sampai waktu tertentu. Tapi kalau nanti pada saat waktu tertentu mereka tidak bertobat, ya udah selesai. Akhirnya azab diberikan. Ya. Maka ini sopan santunnya Allah menghadapi orang-orang bermaksiat itu tidak tergesa-gesa. Bahkan di ayat lain juga disebutkan bahwa kalau orang itu berbuat salah, berbuat maksiat, baru niat maksiat itu belum dicatat. Tapi kalau niat buruknya sudah betul-betul dilakukan, baru dicatat salah. Sebaliknya orang berbuat baik, itu santunnya Allah ya. Berbuat baik, baru niat baik saja sudah dicatat baik. Apalagi kalau dilakukan kebaikan itu, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang diberikan kepada orang baik itu. Maka jemaah sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari nama Allah ya, yaitu Al-Halim ya, yang di ayat lain digabung dengan Alim, La-Alimul Halim ya. Allah itu maha mengetahui, maha penyantun ya. Juga disandingkan dengan Wallahu Ghaniyun Halim ya. Allah itu maha kaya dan maha penyantun ya. Ini menunjukkan betapa Masya Allah, Allah sangat-sangat menghargai manusia ya. Apalagi yang taat itu sangat dihargai. Allah maha kaya, memberikan kekayaannya, melipat gandakan pahalanya. Dan kemudian terhadap orang yang bermaksiat, Allah tidak tergesa-gesa menghukum, memberi kesempatan untuk taubat. Dan kemudian kalau bertobat, dia akan diterima tobatnya. Inilah sifat santunnya Allah. Terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari ini adalah mari kita mengambil hikmahnya, yaitu berbuat santun kepada orang lain ya, menjaga orang lain ya. Kalau toh misalnya orang lain berbuat salah ya, jangan langsung dicemooh. Kalau ada pencuri jangan langsung digebuki gitu kira-kira ya. Kalau ada pencuri ya, ditanya baik-baik mengapa mencuri ya. Kalau toh misalnya karena kekurangan uang ya, kita buat, kita kasih uang, kita ajak ngaji supaya tobat. Karena kalau ada pencuri, yang salah tidak orangnya tapi mencurinya. Karena setan itu adalah mencurinya. Jangan dibenci orangnya, dibenci mencurinya, dibenci setannya. Bagaimana supaya seorang itu terpisah dari kemaksiatannya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.